kalau jadi kalau misalnya minggu kemarin kita telah belajar tentang toksikologi, maka kita lanjutkan dengan asesmen hazard. Asesmen hazard ini lebih ke penilaian risiko dari toksikologi kemarin. Dalam materi atau dalam subbab ini kita akan bertemu sebanyak 3 kali karena ada 3 bagian yang perlu kita pelajari. Yang pertama toksikologi, yang kedua masalah ini atau asesmen hazard, yang ketiga itu masalah indikator pencemar, indikator lingkungan. Sebelum kita mulai dengan asesmen hazard atau analisis risiko lingkungan, apa yang Bapak Ibu ingat atau Bapak Ibu ketahui tentang pencemar atau zat-zat kimia yang dapat mencemari lingkungan berdasarkan pertemuan kita minggu kemarin. Kan kemarin itu ada berbentuk pada gas, kita kalau misalnya dia mencemari udara akan berbentuk limbah cair jika dia atau dia akan mencemari air, atau pada padatan dia akan mencemari tanah. Nah, salah satu zat kimia yang dapat mencemari udara itu kira-kira apa? Kalau dari Pak Pramono? Ya, izin Pak. Ya Pak, silakan Pak. Kalau dari udara bisa dari akibat dari proses pembakaran dari pabrik atau dari apa ya, dari kendaraan ya. Nah, mungkin ya. Jadi kalau misalnya sekarang kan, kalau dulu kan karbon dioksida itu berbahaya, tetapi akhir-akhir ini memang karbon dioksida berbahaya, tetapi dia mempunyai fungsi yang baik untuk tanaman, atau dengan adanya karbon dioksida diserap oleh tumbuhan atau tanaman, maka akan menghasilkan oksigen. Nah, yang kami ketahui akhir-akhir ini CO2 itu tidak lagi termasuk dalam zat yang berbahaya karena dia mempunyai keuntungan walaupun dia mempunyai kerugian. Jadi kalau misalnya dari lingkungan sendiri, jika sesuatu itu membahayakan untuk manusia tetapi dia ada keuntungan untuk makhluk hidup atau ekosistem yang lain, itu tidak dimasukkan ke dalam yang sangat-sangat berbahaya. Ya, contohnya tadi yang CO2. Nah, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang hazard assessment. Mungkin saya langsung share aja PowerPoint-nya. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah Pak. Ya, sudah. Nah, assessment hazard ini merupakan bagaimana atau cara kita menganalisis dari hazard atau dari zat-zat kimia tersebut. Nah, yang pertama, riwayat risiko berbagai macam penggunaannya. Untuk analisis risiko atau hazard assessment ini pada awalnya digunakan untuk pengendalian radiasi, bukan untuk industri kimia. Nah, tetapi karena industri kimia bahaya, ya mungkin sama bahayanya atau lebih bahaya dari radiasi, dan mempunyai sumber-sumber yang sangat banyak dan penghasil
dari kimia ini sangat banyak, sehingga analisis risiko ini lebih ke industri kimia. Nah, analisis risiko ini telah dilakukan 1975, itu yang intensifnya untuk menyelidiki kematian karena kanker yang disebabkan kebocoran kanker. Nah, dulu pada awalnya dulu di sini cuma untuk menganalisis atau akan menganalisis kematian atau penyakit yang berupa kanker yang disebabkan oleh kebocoran bakter. Dan ini kemudian diadopsi oleh Food and Drug Administration Amerika Serikat. Nah, awalnya cuma di industri dan selanjutnya diadopsi oleh makanan dan obat-obatan di Amerika. Nah, ada USEFA ini merupakan salah satu pedoman, salah satu organisasi yang mengeluarkan pedoman tentang risiko karsinogen pada tahun 86. Nah, tadi kalau misalnya 75 dia menilai atau menganalisis pada industri nuklir tentang kebocoran reaktornya. Nah, karena ini sangat berbahaya sehingga pada tahun 1986 setelah diadopsi oleh Food and Drug Administration Garuda Indonesia passengers on flight number GA1134. Nah, jadi pada tahun 1986 itu USEFA mengeluarkan pedoman. Ini sudah digunakan sebagai bahaya lingkungan, termasuk bahaya fisik dan biologi. Kajian efek kesehatan dikenal dengan Health Assessment atau HRA, yang risiko kesehatan. Sedangkan kajian efek lingkungan disebut dengan Ecological Assessment. Nah, ada juga sekarang digabung menjadi ERA. ERA itu gabungan antara ecological health risk assessment. Jadi dia mengkaji sekaligus antara ekologikalnya, ekosistem atau ekologi pada lingkungan dan dampak terhadap kesehatan atau kesehatan yang dialami oleh penduduk. Nah, HRA dibedakan dengan health impact assessment, HIA, analisis dampak, dan HIA, analisis dampak kesehatan. Nah, untuk di tingkat internasional dikembangkan oleh Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa serta Australia. International Life Science ini mencatat ada 6 model analisis risiko yang masing-masing menggunakan teknologi agak berbeda. Yaitu yang kita sebut ERA tadi, yang dia gabung antara ecological and health. Ini Australia. Dua bulan itu nih. SPP 2 bulan. Iya. Kuliah dulu nih. Kuliah dulu. Tinggalan ya. Nah, di tingkat internasional tadi ada 6 model yang berbeda, yaitu ERA di Australia, di International Life Science Institute, US Ecological Assessment, NAS Energy Assessment, AS Codex Assessment, WTO, dan OIE Equal Assessment. Nah, ini menurut NHOR 2002. Namun model-model itu masih tetap sesuai dengan paradigma risk analysis yang dikembangkan oleh National Academy of Science Amerika Serikat. Nah, jadi pada tahun 83 Amerika ini telah mengembangkan paradigma risk analysis. Tetapi masing-masing negara seperti Australia, Amerika Serikat itu sendiri itu mengembangkan atau mempunyai model untuk analisis risiko, tetapi masih mengacu pada National Academy of Science Amerika Serikat. Nah, selanjutnya paradigma analisis risiko. Risiko meliputi 3 komponen, yaitu penelitian,
asesmen risiko, risk assessment atau ARKL dan pengelolaan risiko. Jadi yang dilakukan dalam melakukan analisis risiko, yang pertama itu kita melakukan penelitian atau observasi atau kajian. Nah, setelah itu kita menilai apa yang menjadi bahaya. Selanjutnya kita kelola atau kita buat manajemen untuk mengendalikan risiko tersebut. Nah, penelitian itu sendiri dimaksud untuk membangun hipotesis, mengukur, mengamati, dan merumuskan efek dari suatu bahaya ataupun agen risiko di lingkungan terhadap tubuh manusia. Baik dilakukan secara laboratorium maupun penelitian di lapangan dengan maksud mengukur efek respon atau perubahan pada tubuh manusia terhadap dosis dan nilai referensi yang aman bagi tubuh dari agen risiko tersebut. Nah, jadi penelitian itu yang saya bilang tadi, kita akan melakukan mengamati, mengobservasi apa yang menjadi dampak atau yang menjadi penyebab dari risiko tersebut atau apa yang menjadi penyebab dari dampak tersebut. Nah, agen-agen risiko seperti apa yang didapatkan atau yang kita dapatkan di lapangan, baik itu secara langsung di lingkungan atau secara laboratorium atau dengan perubahan pada tubuh manusia terhadap dosis. Jadi kita langsung uji coba atau kita mengamati, misalnya secara tidak langsung ada seseorang yang terpapar zat kimia, langsung kita lihat, kita analisis apa yang menjadi dalam. Nah, itu yang disebut dengan penelitian. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan penelitian, kita melakukan asesmen risiko. Nah, masuk untuk mendeteksi bahaya saja. Bahaya apa saja yang membahayakan, memahami hubungan antara dosis dan risiko yang disebutkan dari mulai penelitian maupun besar pembicaraan risiko tersebut dan ada tingkat risiko dan efeknya pada populasi. Nah, kalau misalnya tadi kita meneliti atau kita mencari sumber-sumbernya dan merumuskan masalahnya, baik secara laboratorium atau langsung, serta kita melihat efek dosis tersebut terhadap seorang manusia atau sekelompok populasi. Nah, selanjutnya kita akan melihat hubungannya apa yang menjadi penyebabnya. Jika kita sudah mengetahui penyebabnya, kita curiga dengan suatu penyebab, kita bisa untuk melihat atau menilai ada nggak hubungannya, apa benar yang sesuatu ini disebabkan oleh sumber itu. Nah, setelah kita mengetahui dari asesmen risiko, kita akan melakukan pengelolaan risiko. Pengelolaan ini dilakukan bila mana asesmen risiko menetapkan risiko atau suatu agen risiko tidak aman atau tidak bisa diterima pada suatu populasi itu melalui langkah-langkah pengembangan opsi regulasi. Nah, setelah kita melakukan penelitian, kita mengetahui sumber-sumbernya dan dampak dari aktivitas tersebut, kita coba mencari hubungan bagaimana apakah benar atau apakah ada hubungan yang sumber-sumber tadi terhadap dampak yang ada sekarang. Nah, setelah kita mengetahui hal tersebut dan dianggap atau dengan hasil risk assessment kita tadi, dia melebihi atau melampaui risiko, nilai risiko atau nilai ambang batas, maka kita harus menentukan langkah-langkah dalam pengembangan regulasi. Jadi kita membuat suatu regulasi untuk menjaga, misalnya kan ada baku mutu. Nah, kita ukur kenapa kok orang-orang di pabrik industri yang menggunakan mesin-mesin yang besar atau mesin-mesin yang mengeluarkan kebisingan itu banyak yang mengalami penurunan atau gangguan pada pendengaran. Nah, kita kan curiga, kenapa, apa ada hubungannya antara suara mesin atau kebisingan tadi terhadap kejadian gangguan fungsi pendengaran. Nah, kita untuk mengetahui itu melakukan asesmen risiko. Nah, setelah kita tahu benar memang dia ini. Nah, mungkin di situ juga kita akan menilai berapa yang bisa menimbulkan penyakit. Nah, setelah kita mendapatkan itu, misalnya tadi, oh kalau di industri besar itu kita 90 desibel misalnya gitu. Nah, kita mengeluarkan regulasi atau membuat regulasi itu jangan sampai perusahaan itu atau
kita harus memanajemen dari kebisingan jika lebih dari 90 desibel itu. Nah, kalau misalnya kita telah memanajemennya atau kita telah meregulasi, tetapi masih tidak bisa, tidak bisa soalnya mesin ini kapasitasnya besar dan menghasilkan suara yang besar. Walaupun sudah dimodifikasi sebagai serupa bagaimanapun juga, tetap akan menjadi atau akan mengeluarkan bising ya, gitu, yang lebih dari 90 desibel. Nah, itu juga kita harus memanajemen, misalnya kita menggunakan pengaman seperti F-plug gitu kan, atau modifikasi dari sip-sip kerja. Kalau misalnya untuk yang kerjanya itu sip kerja tetap 8 jam, tetapi dia kerjanya sudah 1 jam, nanti istirahat dulu 1 jam, nanti kerja lagi. Jadi untuk mencegah atau mengelola risiko itu. Jika memang mesin itu tidak dapat atau tidak bisa kita kurangi dari kebisingannya. Nah, selanjutnya, nah ini paradigma proses risk analysis yang dari tadi, yang penjelasan atau bagian yang dari kita bahas di atas. Yang pertama itu penelitian. Nah, penelitian itu bisa di laboratorium, lapangan, di klinik, tempat kerja, atau di epidemiologi. Nah, dari sini nanti kita akan mendapat atau mengidentifikasi bahaya atau risiko beserta sendiri bagi apa saja yang berbahaya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah ini, di sini yang bahaya itu ini, gitu kan, atau apa aja, misalnya fisik, kimia, biologi. Nah, yang selanjutnya ada juga mekanisme toksisitas, pengembangan metode dan navigasi dosis, eksposisi dan spesies, observasi dan pengukuran lapangan, model riwayat perjalanan agen risiko di lingkungan. Itu yang kita lakukan penelitian. Nah, setelah khususnya tadi yang laboratorium segala macamnya itu kita mengidentifikasi. Nah, mekanisme toksik, kalau kita menemukan ada mekanisme toksik pengembangan itu, kita lakukan analisis dan respon, karakteristik bahayanya seperti apa, bagaimana kejadian tersebut dikaitkan dengan efek kritis, yang kita seperti yang kita bahas kemarin, yang misalnya LJ50 itu kan dari populasi yang kita coba itu 50% mengalami kematian. Nah, berapa banyak zat kimia yang terpapar dan berapa banyak orang yang mati. Jika dengan sedikit zat kimia, tetapi telah bisa membunuh atau membuat dampak yang negatif terhadap 50% atau lebih populasi, itu sangat-sangat berbahaya. Nah, itu yang dilakukan di analisis dose respon itu. Nah, dan juga observasi, yang kita lihat pajanannya seperti apa, siapa akan terpajan oleh apa, kapan, di mana, berapa lama, dan melalui jalur apa. Pajanan yang mana. Nah, jadi kalau kita lakukan penelitian itu, yang pertama tadi bagian dari yang tadi laboratorium. Nah, setelah itu kita mengetahui mekanismenya seperti apa. Nah, kita lakukan observasi. Nah, itu untuk melakukan risk assessment. Nah, pada laboratorium itu kita melihat apa yang menjadi dampak atau yang menjadi sumber dia berbentuk fisik, kimia, atau biologi. Apa saja yang berbahaya di situ, yaitu kan. Nah, bagaimana kejadian tersebut dikaitkan dengan efek kritis? Nah, mekanisme toksisitas, apa langsung mati, atau dia bergejala dulu, atau dia langsung melumpuhkan, atau seperti apa, gitu kan? Nah, itu yang kita lakukan di assessment. Nah, selanjutnya pajanan tadi, siapa yang terpajan, melalui apa dan bagaimana, gitu kan? Kapan, di mana, berapa lama dia terpajan baru bereaksi. Nah, setelah kita mengetahui semua itu, akan mendapatkan karakteristik risiko. Bagaimana efeknya pada populasi? Nah, ini adalah dampak terhadap populasi. Nah, kalau misalnya ada dampak, kita harus melakukan atau mengelola risiko tersebut. Yang pertama, yang bagian di laboratorium segala tadi kita mengembangkan opsi regulasi. Sedangkan pada mekanisme tadi kita mempertimbangkan ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. Ada juga tujuan, keputusan, dan aksi. Nah, jadi kalau sudah kita melakukan penelitian, di asesmen itu kita coba untuk kaji apa saja yang
akan mengakibatkan itu, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Terakhir kita lakukan pengelolaan risiko, pertimbangan ekonomi dan sebagainya itu. Nah, itu yang menjadi acuan-acuan dalam melakukan pengelolaan risiko. Ya, salah satunya adalah regulasi-regulasi dan keputusan-keputusan dari yang berwenang. Selanjutnya ada bagian akhir penerapan RKL. Nah, bagian ini pertama dimulai dari identifikasi bahaya, selanjutnya analisis respon, analisis pemajanan dan risiko. Nah, ini lanjutan dari yang tadi. Kalau tadi kan kita lakukan penelitian, tapi di sini dari kalau penerapan kan ini analisis risiko kesehatan lingkungan. Nah, kita setelah mengetahui apa yang berbahaya, nah sehingga kita lanjutkan dengan mengukur assessment atau RKL. Nah, inilah pertama yang adalah identifikasi bahaya risiko dan akhirnya karakteristik risiko. Nah, setelah kita tahu itu, kita melakukan pengelolaan risiko dengan yang tadi ada regulasi atau dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh yang berwenang. Terakhir kita komunikasikan risiko tersebut. Selanjutnya, kerangka konseptual RKL itu dimulai dari yang tadi laboratorium atau epidemiologi dan sebagainya. Nah, dia langsung ke FUMF atau penilaian toksisitas. Dia Noel ini non letal ini ada non respon sama berespon. Nah, ada R atau D ini sini, nah, terus ke sini. Nah, ada juga dia dari analisis kualitas lingkungan, konsentrasi parameter lingkungan, intake asupan. Nah, intake asupan ini bisa dari survei antrometri atau survei aktivitas masyarakat. Nah, yang akhirnya ke tingkat risiko. Nah, tingkat berisiko tidak timbul efek kesehatan. Jika sudah ada itu, kita langsung lagi ke pengelolaan risiko. Nah, pengelolaan risiko menurunkan konsentrasi atau meminimalisasi. Nah, kalau dia menurunkan konsentrasi, artinya kita harus melakukan aplikasi kebijakan. Misalnya, tidak boleh ada industri yang menggunakan mesin yang lebih dari mengeluarkan kebisingan lebih dari 90 desibel. Nah, atau implikasi kebijakan peraturan seperti pada saat kita melakukan atau bekerja, kita harus menggunakan APD untuk penutup telinga, contohnya airplug atau yang lainnya. Nah, misalnya pada saat di gedung kita harus menggunakan atau membuat bangunan yang tinggi, gitu kan, agar suara tidak keluar dan dibuat dengan kedap suara sehingga kedap mesin-mesin itu tidak keluar. Gitu. Nah, itu bisa. Selanjutnya ada juga meminimalisasi atau intervensi dan perilaku. Nah, kalau meminimalisasi itu intervensi antropometri dan perilaku. Jadi kita coba untuk mengubah perilaku dari orang yang menyebabkan kejadiannya sumber-sumber tersebut. Nah, selanjutnya ada agen risiko, pajanan, dosis, dan dampak. Nah, ini yang pertama, pajanan jalur inhalasi. Ada media pajanan, dia masuk ke dalam tubuh melalui mulut atau hidung, itu intake-nya. Nah, dosis potensial, pajanan tadi kan, pajanan, dosis potensial. Pada paru-paru atau uptake, dosis masuk, dosis internal. Nah, setelah itu akan mengakibatkan dosis efektif atau organ. Sehingga akan terjadi dampak buruk terhadap kesehatan. Nah, jadi kalau misalnya kita melalui inhalasi, dia biasanya melalui mulut atau hidung, berupa udara atau cairan. Bisa juga berbentuk padatan. Tetapi kalau misalnya padatan itu bisa dicegah, misalnya dengan menggunakan misalnya masker atau apa kan, jadi dia tidak masuk secara padatan. Tetapi kalau misalnya gas, walaupun kita sudah menggunakan masker, setidaknya masih ada resiko untuk masuknya gas ke dalam hidung atau mulut itu. Nah, dengan dia masuk mulut, adanya dosis potensial,
Nah, sehingga dia masuk ke dalam paru-paru. Nah, di sini ada dosis masuk, dosis internal atau dosis yang ada di dalam, sehingga menghasilkan atau masuk ke dalam organ yang ditargetkan. Nah, setiap zat-zat kimia itu mempunyai organ target, misalnya NH3 itu merusak atau targetnya pada area otak misalnya gitu. Nah, dia langsung merusak otak, nah, sehingga akan berdampak buruk terhadap kesehatan manusia. Nah, kalau jalur pajanan oral ini sama masuk melalui hidung atau mulut. Nah, tetapi dia ke saluran cerna. Nah, itu bedanya. Kalau misalnya tadi itu yang udara tadi atau inhalasi tadi dia masuk melalui mulut hidung, tapi dia terjadinya di paru-paru. Jadi paru-paru yang akan memproses zat-zat tersebut sebelum dia ke organ target. Tetapi kalau misalnya yang melalui pajanan oral, ini dia termasuk melalui hidung, tetapi dia masuk ke saluran pencernaan. Jadi kalau setelah ke saluran pencernaan sama dia masuk ke organ dan menghasilkan atau berdampak buruk terhadap kesehatan. Nah, ada juga jalur pajanan kontak kulit. Nah, kontak kulit ini dia melalui kulit. Nah, dia langsung dia terpapar ke kulit. Nah, dosis potensial, dosis masuk, dosis internal langsung ke organ yang ditargetkan dampak buruk terhadap kesehatan. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin ada yang kurang jelas atau akan memberikan tanggapan atau contoh dari beberapa slide yang telah kita bahas. Yang pertama tadi sejarah atau kegunaan bagaimana sih perkembangan analisis risiko di Indonesia dan di internasional. Nah, selanjutnya tadi ada tentang paradigma. Dia akan melakukan dalam melakukan kajian-kajian atau manajemen risiko itu, analisis risiko dilakukan pertama yaitu penelitian, yang kedua asesmen risiko atau menilai dampak tersebut, terakhir kita melakukan pengelolaan lingkungan. Dari beberapa ini agen tersebut ada minimal ada 3 cara atau jalur pajanan atau zat kimia masuk ke dalam tubuh manusia sehingga berdampak buruk terhadap kesehatan. Silakan jika ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Jika tidak ada, saya lanjutkan ke terminologi. Nah, terminologi analisis risiko, terminologi ini merupakan penjelasan-penjelasan atau kata-kata yang digunakan pada analisis risiko dan penjelasan. Yang pertama ada analisis merupakan pengujian terperinci dari suatu yang kompleks rumit dengan maksud untuk memahami sifat dasarnya dan untuk menentukan komponen ciri-ciri dan sifat pentingnya. Nah, jadi kalau misalnya analisis ini dia pengujian terperinci dari suatu yang kompleks atau rumit. Nah, tujuannya itu untuk memahami sifat dasarnya dan menentukan komponen atau ciri-ciri pentingnya apa. Nah, yang kedua ada analisis risiko sebuah proses penelitian suatu situasi atau keadaan di mana organisme, sistem atau subpopulasi mungkin terpajan bahaya. Proses analisis meliputi 3 komponen. Nah, ini assessment, pengelolaan risiko, komunikasi risiko. Nah, kalau misalnya dia analisis risiko itu tadi ada 3 kan, assessment, pengelolaan risiko, dan komunikasi risiko. Tapi kalau misalnya paradigmanya tadi dia ada 3 juga, tetapi dimulai dari penelitian dan diakhiri dengan pengelolaan risiko. Selanjutnya, analisis risiko kesehatan lingkungan, suatu proses yang dimaksud untuk menghitung atau memperkirakan risiko pada kesehatan manusia, termasuk juga diidentifikasi terhadap keberadaan faktor ketidakpastian, penelusuran pada pajanan tertentu,
memperhitungkan karakteristik yang melekat pada agen yang menjadi perhatian dan karakteristik dari sasaran spesifik. Analisis dosis respon, analisis hubungan antara jumlah total suatu agen yang diberikan, diterima atau diserap oleh suatu organisme, sistem, atau populasi dengan perubahan yang terjadi pada suatu organisasi, sistem atau jadi kalau misalnya analisis risiko itu kita memperkirakan risiko terhadap kesehatan manusia dengan cara menghitung karakteristik yang melekat pada agen yang menjadi tujuan, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana cara menanggulanginya atau melakukan pengelolaan risiko tersebut. Nah, kalau untuk analisis dosis respon, analisis hubungan antara jumlah total suatu agen yang berikan, diterima atau diserap oleh suatu organisme atau sistem. Nah, dengan perubahan yang terjadi pada suatu organisme. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang diserap sehingga ada perubahan pada suatu organisme tersebut. Selanjutnya analisis pajanan, evaluasi pajanan agen dan turunannya pada organisme, sistem atau subpopulasi. Analisis pajanan merupakan langkah yang keempat dari dalam ALKM. Nah, ini ada yang keempat, ada ALKM. Yang selanjutnya ada agen, zat atau materi atau makhluk dalam bentuk fisik, kimia atau biologi yang kontak atau mengenai sasaran. Nah, jadi agen ini kalau dia bukan bisa dibilang zat-zat atau bahan-bahan yang dapat mengenai sasaran atau berdampak terhadap kesehatan manusia. Bahaya sifat yang melekat pada suatu agen atau situasi yang berpotensi untuk penyebab dampak buruk ketika organisme, sistem atau subpopulasi terpajan agen tersebut. Selanjutnya ada dampak buruk, perubahan pada morfologi, fisiologi, perkembangan reproduksi tentang hidup dan suatu organisme, sistem atau subpopulasi yang akan mengibatkan gangguan pada kapasitas fungsional. Nah, jadi kalau misalnya ada perubahan pada morfologi, fisiologi, perkembangan, tidak pada mestinya atau mengalami pergeseran dari harusnya baik menjadi kurang baik, misalnya dilihat dari ketidakmampuan dalam mengatasi stres, tekanan, meningkatkan tekanan terhadap pengembangan lain. Nah, jadi kalau misalnya dia tadinya tidak sakit menjadi sakit, nah itu merupakan suatu dampak buruk dari kesehatan orang tersebut. Dosis jumlah total suatu agen yang diberikan, diterima atau diserap oleh suatu organisme. Jadi dosis ini jumlah total berapa banyak yang diserap atau yang terkena pada organisme, sistem atau populasi. Selanjutnya ada dosis konsentrasi dari pajanan harian agen risiko non karsinogenik yang diestimasi tidak menimbulkan efek yang mengganggu walaupun pajanan terjadi sepanjang hayat. Kalau misalnya tidak menimbulkan, jadi kalau dosis konsentrasi referensi ini dia walaupun kita tuh sudah terpapar lama, tetapi dia tidak menimbulkan efek yang mengganggu atau dampak yang negatif terhadap tubuh. Nah, kalau dosis respon hubungan antara jumlah total suatu agen yang diberikan, diterima atau diserap oleh suatu organisme, sistem atau hubungan terjadi pada suatu organisme, sistem atau subpopulasi tersebut. Efek perubahan keadaan atau dinamika suatu lingkungan, sistem atau subpopulasi. Nah, kalau efek itu yang mungkin kita tahu semua tentang masalah efek itu kan dampak dari sesuatu yang terjadi yang diakibatkan oleh penyebabnya. Eksis risiko kanker, eksis kankeris, besarnya risiko dinyatakan dalam bilang pecahan, kelipatan pangkat 10 atau eksponen tanpa satu merupakan perhitungan pertemuan antara intake dan dosis konsentrasi. Nah, ini besar risiko yang dinyatakan bilang pecahan kelipatan pangkat 10. Jadi kalau misalnya satu pangkat 10 kayak gitu kan, eksponen diterima suatu organisme, sistem dan populasi tertentu. Identifikasi bahaya, identifikasi ada jenis, identifikasi ada jenis dan sifat serta kemampuan yang melekat pada suatu agen risiko yang dapat menyebabkan dampak buruk organisme, sistem dan populasi. Identifikasi bahaya merupakan langkah yang kedua dalam ARKM. Nah, tadi kalau yang identifikasi bahaya yang kedua tadi ada assessment itu yang keempat. Nah, selanjutnya ini nanti bisa dibaca saja nanti
apa pengertian dari ini masing-masing. Yang terakhir itu ada tingkat risiko, risk gradient, misalnya risiko yang dinyatakan dalam angka tanpa satuan yang merupakan perhitungan pembanding antara intake dosis. Nah, ini nanti dibaca saja dari slide ini dari AFKM. Mungkin sampai di sini ada yang perlu kita diskusikan. Jadi kebanyakan kalau misalnya dia di kesehatan masyarakat, dia mahasiswa itu jarang sekali untuk mengkaji tentang dampak lingkungan ini atau dampak dari lingkungan. Karena kita harus melakukan uji atau pengukuran laboratorium. Kalau misalnya kita tidak melakukan pengukuran laboratorium, kita tidak akan mampu untuk menilai. Misalnya ya walaupun sekarang kan kalau kita ini ada peminatan AKK dan promosi kesehatan, tapi tidak menutup kemungkinan jika kita nanti akan meneliti tentang kesehatan lingkungan atau kesehatan keselamatan kerja. Nah, walaupun kita melakukan penelitian secara AKK atau secara promkes, tetapi kita bisa melakukan pada bidang ilmu K3. Nah, bisa kita masukkan salah satu atau banyak variabel tentang manajemen, misalnya kayak kesehatan dan keselamatan kerja, kan ada manajemen atau sistem manajemen SMK 3 itu. Nah, itu bisa juga kita masukkan ke dalam AKK. Nah, yang menjadi masalahnya itu tadi kita melakukan uji laboratorium, misalnya kita akan mengukur udara atau mengukur kebisingan. Nah, itu kan kita mengeluarkan biaya. Kalau misalnya kita menggunakan kuesioner kan lebih gampang kan, kita cuma fotokopi kuesioner, kita bagi, selesai. Ada yang perlu didiskusikan sebelum kita tutup? Nanti kita lanjutkan dengan materi kita atau mata kuliah kita yang kedua, yaitu sistem informasi kesehatan. Jika tidak ada, sebelum saya tutup, saya akan menyimpulkan beberapa poin dari asesmen hajat ini. Yang pertama tadi, riwayat analisis risiko dan bagaimana penggunaannya. Tadi kan sudah kita bahas bahwa awalnya industri kimia, analisis risiko ini bukan untuk industri kimia, tetapi untuk pengendalian radiasi. Nah, mungkin karena banyaknya industri kimia daripada radiasi tersebut, sehingga berfokus pada industri kimia. Nah, analisis risiko ini digunakan sangat intensif pada tahun 1975. Itu digunakan untuk menyelidiki dampak dari kebocoran reaktor nuklir. Nah, kemudian teknik-teknik ini diadopsi oleh Food and Drug Administration Amerika. Nah, pada tahun 1986, UICEFA mengeluarkan pedoman tentang analisis risiko untuk karsinogen. Kajian-kajian efek ini disebut dengan HRH, Health Risk Assessment atau analisis risiko kesehatan. Sedangkan era tadi ecological risk assessment. Nah, ada juga yang digabung, itu kan dari Australia tadi ada ERA. Nah, ERA itu ecological health risk assessment. Nah, untuk di dunia sendiri, dunia atau di internasional ada 6 model analisis risiko. Yang pertama ERA dari Australia, International Life Science Risiko, USFI Ecological Assessment, NASMRC Assessment, itu dari Amerika Serikat, ada Codex Assessment dan OI Effort Risk Assessment. Nah,
walaupun model-model tersebut mempunyai perbedaan atau berbeda dari satu ke satunya, tetapi mereka tetap mengacu atau sesuai dengan paradigma risk analysis yang dikembangkan oleh National Academy of Science Amerika Serikat. Nah, di dalam melakukan risk analysis tadi kita akan meliputi ada 3 hal. Yang pertama itu tadi melakukan asesmen risiko. Yang pertama penelitian, dilanjutkan dengan asesmen risiko, dan yang ketiga pengelolaan risiko. Nah, jadi dalam penelitian itu kita melihat, kita menganalisis, mengamati, mengukur, merumuskan efek apa saja yang bahaya yang ditimbulkan dari sumber tersebut. Bisa berupa laboratorium, epidemiologi, atau secara langsung ke manusianya, melihat dari efek kesehatan mereka. Nah, selanjutnya asesmen risiko, kita mencoba untuk melihat atau mengkaji apa saja yang menjadi sumbernya, kapan terjadinya, siapa yang terkena, nah, sehingga berapa dosis yang atau berapa rentang dia terkena. Nah, jika kita telah mendapatkan itu, maka kita bisa melakukan pengelolaan risiko dengan cara membuat regulasi atau rekomendasi teknis, ekonomi, politik, dan melakukan tindak lanjut. Nah, kalau dari bagian alih penerapan RKL itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu identifikasi bahaya, yang kedua dosis respon, yang ketiga dosis pemajaan, yang keempat karakteristik risiko. Nah, setelah kita mendapatkan setelah melakukan assessment, kita melakukan pengelolaan risiko dan dilanjutkan dengan komunikasi risiko. Nah, selanjutnya tadi ada kerangka konsep RKL. Yang pertama bisa dari percobaan, yang kedua dari survei agrometri, yang ketiga survei aktivitas masyarakat atau analisis kualitas lingkungan, dan akhirnya akan menghasilkan pengelolaan risiko. Jika kita akan menurunkan konsentrasi, bagaimana caranya? Jika kita akan meminimalisasi, kita tahu atau kita akan menentukan bagaimana caranya. Nah, dari agen risiko, pajanan, dosis, dan dampak. Tadi ada 3 jalur. Yang pertama ada inhalasi. Nah, inhalasi ini melalui hidung, tapi dia menyerang paru-paru atau masuk ke paru-paru dahulu, baru dia ke organ targetnya, sehingga atau akhirnya berdampak buruk terhadap kesehatan. Nah, yang kedua ada jalur pajanan oral. Ini melalui mulut sama, tetapi dia lewat saluran cerna. Nah, setelah dia masuk ke saluran cerna, dia akan masuk ke atau efek merusak organ target, sehingga terjadi dampak kesehatan yang akan memburuk terhadap kesehatan manusia. Nah, ada juga yang melalui kulit ini langsung mengenai kulit. Nah, setelah kulit dia langsung ke organ targetnya dan mengakibatkan dampak buruk terhadap kesehatan. Nah, untuk terminologi nanti bisa dibaca saja dari ini slide ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Masih di dalam kajian lingkungan. Jadi sama dia, kalau misalnya lingkungan akhirnya akan berdampak terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Soalnya kan kalau misalnya kita membahas tentang assessment hazard, ini kebanyakan di industri. Kalau dia di industri, ya itu kebanyakan ada pada kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini untuk mata kuliah kesehatan lingkungan dan kesehatan dan keselamatan kerja. Sebelum saya tutup, masih ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu ditanggapi dari pembahasan kita hari ini? Jika tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurang dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferli. Kita istirahat sebentar Bu ya, nanti kita lanjut lagi. Oke, makasih Pak Ferry. Nanti kita lanjut lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Ferli. Soma break.